benar-benar perempuan. Jadi tidak setengah-setengah, bukan banci atau bencong. Bahasa Arabnya khunsa. Syarat calon istri yaitu 1, benar-benar perempuan tulen, benar-benar perempuan. Terus kemudian at-ta'yin, tertentu, sudah ditentukan. Jadi kalau mau menikah dengan salah seorang perempuan harus ditentukan siapa perempuannya. Bukannya malah disuruh milih, ayo milih salah satu, yang kakak apa yang adik. Waktu akad kayak gitu, tidak boleh. Sudah harus jelas. Kemudian an la takuna muhrimah, tidak sedang ihram. Apa itu baik haji maupun umrah. Jadi calon istrinya tidak boleh dalam keadaan ihram. Kalau ihram umroh hanya sebentar. Umroh itu hanya 3 jam selesai. Bisa 2 jam selesai. Tapi kalau ihram haji lama. Kalau dalam keadaan ihram tidak boleh mengadakan akad nikah. Karena termasuk dari yang diharamkan bagi orang yang sudah dalam ihram adalah akdun nikah, melaksanakan akad nikah. Tidak boleh. Kemudian syarat selanjutnya, tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Dalam arti bukan dalam status istrinya orang. Nah, kalau istrinya orang belum dicerai terus pernikahan yang kedua, hukumnya tidak sah. Walaupun tidak dinafkahi Ustaz, saya yang malah ngasih nafkah Ustaz, saya kerja ke Saudi, saya yang ngirim uang ke suami tidak ngasih nafkah sama sekali, tapi belum mengucapkan lafaz tolak, ya tetap kamu adalah istrinya. Tidak boleh mentang-mentang kamu yang nafkahin terus kamu kawin di Saudi. Pernikahan yang kedua hukumnya tidak sah. Kata banyak ini ya. Kata masih dalam hubungan pernikahan dengan laki-laki lain. Selama tidak dicerai sama suaminya, maka dia tetap istrinya dia. Selama belum mengucapkan lafaz tolak. Baru kalau sudah pernah ngucapin lafaz tolak, baru nanti pembahasannya hukum tolak. Apakah tolaknya tolak raj'i atau tolak bain, bukan di sini pembahasannya. Yang penting syarat selanjutnya yang sah untuk bisa jadi calon istri di akad adalah dia tidak dalam status istrinya orang. Terus, dan iddah selain calon suami, dan dia juga tidak dalam keadaan masa iddah. Apa itu iddah Ustaz? Iddah itu adalah waktu di mana tidak boleh menikah. Kapan itu? Ketika dicerai raj'i sama suami. Ketika dicerai, ketika terjadi perceraian, tidak harus tolak raj'i. Ketika terjadi perceraian, maka perempuan atau mantan seorang istri itu harus melaksanakan iddah. Tidak boleh mengadakan pernikahan. Tidak boleh. Kalau melangsungkan akad nikah waktu itu, maka nikahnya tidak sah. Kecuali kalau yang menikah adalah calon suaminya. Calon suami dari yang dia iddah karena dia. Maksudnya gimana Ustaz? Dia punya suami namanya Abdullah. Terus Abdullah ini ngucapin lafaz tolak. Saya talak kamu. Kan wajib melaksanakan iddah. Iddah ini karena kenapa? Dicerai sama Abdullah. Nah sekarang yang mau menikahi adalah Abdullah. Yo, walaupun di masa iddah, ya tidak usah pernikahan. Tinggal rujuk dengan cukup mengatakan roja tuki. Saya merujuk kamu, mengembalikan kamu menjadi istriku kembali. Langsung jadi istrinya. Tapi ingat, harus pakai lafaz. Harus pakai lafaz ya. Rujuk itu tidak sembarangan, juga ada caranya. Dalam Islam itu semua ada aturannya. Masuk Islam. Cara masuk Islam bukan langsung sholat.
Bukan tiba-tiba langsung sholat, langsung puasa bulan suci Ramadan. Daftar Safia. Daftar Safia. Tidak boleh tiba-tiba langsung sholat. Kan seperti itu. Kalau mau masuk Islam harus baca syahadat. Apa aja tuh? Hujan. Ambil baju. Sana ambil baju dulu, ambil baju. Ayo sana. Insyaallah. Insyaallah Dr. Safia, semoga sehat selalu. Barokah. Lagi ngajar bab nikah ini. Isma. Masih karena mau hujan, sudah mulai turun, masih ngambil jemuran anak-anak. Dari selatan, dari Jenggawa ini, kiriman dari IPA ini hujannya. Ayo, siapa bagian kasih waktu? Ada waktunya? Ayo, siapa bagiannya? Siapa? Di sini tidak ada terbiah di Ulia. Hah? Oh, begitu. Siapa? Hah? Oh iya, gantian ya senggiknya ya. Buat langsung yang banyak dulu. Kalau bisa pering itu banyak. Ini pering masuk ini. Sami'na minal hadirin, na'am. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bab nikah khusus bagi yang sudah menikah harus ikut. Vita Fahmi harus ikut. Setiap hari Selasa jam 9.45 Ustaz mulai. Kirtan Maitri, Sami'na Ustaz. Siapa ini Kirtan ya? Sudah kumpul semua? Belum? Siapa masih belum? Kenapa? Masih nunggu sengge. Gantian, antri ya senggenya ya. Insyaallah. Banyak, biasanya lagi bangunan itu banyak bambu. Buat sengge itu langsung. Kok bisa? Usman Jakarta, Masya Allah. Munsyid ya munsyid, ahlan wa sahlan ya munsyid. Apa? Sudah. Ya, tinggal siapa? Gerhana sama? Ayo. Balgis ini Al-Hamid ya. Terus yang siapa? Widat Barakbah. Nah. Insyaallah Ustaz Fadil ulum alumni nih. Ulum siapa? Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat alumni. Siapa ini? Sahabat alumni. Ustaz live selama HP tak lowbat. Tadi dicas dulu sama Ustaz. Sempat ngecas. Apa namanya? Apa? Sama semua Fadil Zen. Mau YouTube, mau TikTok. Cuma Ustaz diminta live di TikTok, nanti baru tak ambil videonya, tak masukin YouTube. Masya Allah, jazakumullah khair. Barokah selalu, manfaat. Sudah? Alas ya? Ayo lanjut. Sudah. Syarat calon istri, dia tidak boleh dalam status istrinya orang, tidak boleh. Di mana dia Ustaz? Naam, di Banat Ali IPA ini ya, Alia.
Mahfud. Mahfud. Sama-sama live itu Mahfud. Jadi tidak boleh dalam keadaan statusnya orang. Kapan dia menjadi statusnya masih tetap jadi status istrinya orang? Selama tidak diucapkan lafaz talak oleh suami. Selama tidak dilafazkan talak. Terus gimana Ustaz kalau suami itu merantau? Makanya sebelum merantau seharusnya suami itu pengertian. Takut terjadi apa-apa di perantauan, dia melafadzkan lafaz taklik tolak terlebih dahulu. Sebelum berangkat, dia melafadzkan, kalau saya tidak menafkahi istri saya selama, contoh, 4 bulan, maka saya berarti sudah mentalak istri saya. Saya menjatuhkan talak saya kepada istri jika saya tidak menafkahi dia selama 4 bulan. Nah itu otomatis takutnya terjadi sesuatu ketika dalam pelayaran, ada di tengah laut, takut kena ombak, kemudian meninggal. Otomatis setelah 4 bulan mulai melaksanakan iddah karena sudah terjadi perceraian. Jadi bisa langsung yakin melaksanakan iddah si perempuan. Setelah melaksanakan iddah bisa dinikahi oleh orang lain. Kasihan kalau punya anak ternyata pas bapaknya itu tidak tahu entah kemana. Seharusnya seperti itu. Kata 6. Karena syarat sah untuk terjadinya akad nikah salah satunya tidak boleh calon istrinya dalam status istrinya orang. Tidak boleh dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Dan iddah selain calon suami. Terus, kemudian bukan istri yang pernah dili'an. Bukan istri yang pernah dili'an. Bukan. Syarat calon istri adalah dia tidak pernah dili'an oleh suaminya. Oleh orang yang akan menikahi dia. Pernah dili'an, pernah disumpah li'an bahwasanya dia sudah melakukan perzinahan. Dan kalau sudah pernah seperti itu, sudah dituduh, sudah tidak boleh untuk terjadinya pernikahan. Selanjutnya, bukan istri yang kelima. Kalau suami itu merdeka, seorang laki-laki yang merdeka, dia dapat izin dari syariat untuk menikah sampai memiliki istri 4. Kalau sudah punya istri 4 terus mengadakan akad nikah lagi, akad nikah yang kelima hukumnya tidak sah. Paham ya? Dan bukan yang ketiga kalau suaminya itu hamba sahaya. Kalau seorang hamba kan bagiannya itu setengah dari orang yang merdeka. Kalau orang merdeka, laki-laki merdeka jatahnya punya 4 istri. Kalau hamba sahaya punya 2. Kata paham ini ya. Kemudian selanjutnya sudah selesai permasalahan. Bila ya kenapa? Tadi ada yang telat ngambil beberapa jadi berdiri. Naam. Siapa? Ayo. Masih berdiri? Iya. Sudah berapa menit? Kapan yang datang? Barusan? Oh, sudah tadi yang Ustadz baru lanjut itu. Oh ya. Ayo sudah lanjut, turun wis. Duduk wis. Sudah wis. 2 anak. Naam, 2 menit. Bila calon istri, sekarang permasalahan. Bila calon istri mengaku tidak dalam hubungan nikah dan iddah. Nah, mau kawin sama tidak ada hubungan sama laki-laki lain, atau saya bukan status istrinya orang. Dan juga saya tidak bukan. Gimana? Pernyataannya langsung diterima. Atau umum untuk menikahkannya, boleh menikahkannya dengan berpegang pada pernyataannya. Wali khusus, siapa wali khusus? Wali khusus adalah wali yang disebut yang dari arah nasab itu, nasab, rodok,
itu wali khusus. Ayah, kakek, saudara, ponaan, itu namanya wali khusus. Kenapa? Kenapa? Gerhana. Apalagi gerhana. Apa? Kenapa? Kok bisa ditumpahi? Minum air kamu gerhana. Bawa air. Bawa kopi. Jadi kena airnya. Ada aja. Ayo lanjut sudah. Ayo diulang. Kalau ada seorang perempuan ditanya, kamu ini statusnya istrinya orang apa bukan? Enggak. Kamu dalam masa iddah karena dicerai sama suami atau enggak? Enggak. Dia bilang juga kosong. Saya tidak pernah kawin. Ucapan seorang perempuan ini boleh langsung dipegang pernyataannya. Dan bagi walinya yang khusus, wali khusus itu wali dari segi nasab yang sudah kita pelajari, ayah, kakek, saudara, ponaan, paman, sepupu, boleh menikahkannya. Ataupun wali umum. Wali umum yang dimaksud adalah KUA, Kantor Urusan Agama. Paham ya? Kalau yang perempuan sudah bilang enggak, saya kosong, saya tidak pernah kawin, langsung bisa dipegang pernyataannya. Terus, sedangkan jika calon istri menyatakan bahwa dulunya ia adalah istrinya seseorang, kemudian diceraikan atau suaminya sudah mati, pernyataannya perempuan ini tidak dapat dijadikan pegangan oleh wali umum. Wali umum ingat siapa? KU. Tidak boleh dijadikan pegangan kecuali dengan saksi. Sebaliknya, wali khusus boleh berpegangan dengan pernyataan tersebut. Kalau wali khusus boleh berpegangan dengan pernyataan perempuan ini. Wali khusus ini kan keluarga. Kan yang dimaksud wali khusus adalah ayah, kakek, saudara, ponaan. Setelahnya ponaan, langsung ke atas saudaranya ayah. Atau paman. Atau anaknya paman, yaitu sepupu. Kan keluarga semua. Jadi kalau perempuan ini bilang tapi sudah beneran dicerai atau enggak, makanya boleh berpegangan dengan pernyataan perempuan tersebut. Tapi kalau wali umum KUA tidak boleh minta dikawinkan kepada KUA. Terus ditanya, kamu ini pernah jadi istrinya orang apa enggak? Sudah pernah kawin apa enggak? Dulu pernah, Pak. Saya dulu pernah, tapi sekarang saya sudah cerai. Sekarang saya sudah bersih. KUA tidak boleh berpegangan dengan perkataan perempuan ini. Paham? Paham ya? Ini banyak kejadian ini di luar yang seperti ini. Masya Allah, jazakumullah khair semuanya. Nah, sampai sini syarat calon istri. Ada pertanyaan? Jam 10:06 kurang 9 menit. Soal sudah ada? Lanjut ya. Ta'adduduz zaujat. Sekarang kita masuk di dalam bab yang paling berat dibahas dalam babun nikah. Bab yang paling berat, pembahasan apa? Pembahasan ta'adduduz zaujat. Ta'addud artinya berbilang, az-zaujat artinya istri. Atau bahasa sekarangnya poligami. Ini ada santri kita yang buat jadi
mau bahas tentang poligami. Kami tidak mau dia. Minta di skip. harus tahu tentang ini. Coba. Ta'addud zaujat, poligami. Gimana? Ya, dalam hukum Islam ya juzulil hur, boleh bagi laki-laki seorang yang merdeka untuk mengawini 4 orang istri. Ingat ya, hukumnya boleh. Awas, jangan sampai ngomong ndak boleh. Ini hukum dalam Islam. berat. Dan bagi seorang hamba sahaya, tapi tidak ada sekarang budak ini, yang boleh bagi dia hanya mengawini 2 orang istri. Jadi hukumnya paham Bi? Oh, tidak boleh. Ta'adduduz zaujat, poligami. Kalau bahas poligami ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi beliau bilang sebenarnya poligami ini bukan musuhnya perempuan. Bukan musuhnya perempuan. Poligami hanyalah solusi dalam beberapa keadaan. Jadi poligami ini bukan kewajiban. Ingat ya, kan tadi sama Ustadz sudah ditekankan, hukum poligami boleh. Itu yang harus diingat. Boleh, tapi bukan wajib. Jadi poligami ini hanya solusi di dalam Islam ketika berada di dalam beberapa keadaan. Ada beberapa negara yang memang mereka kekurangan rakyat, kekurangan orang. Jadi memang tidak sebanding. Di dalam tempat tersebut perempuannya, contoh, dalam satu desa perempuannya ada 50, laki-lakinya ada 20. Kalau yang dibolehkan cuma 1, berarti kan yang nikah cuma 20 perempuan. Terus yang 30 suruh apa? Suruh nyangkul terus gitu ta? Suruh nyuci baju terus gitu ta? Jadi pembantu. Di beberapa tempat poligami menjadi satu-satunya solusi. Solusi. Iya, kalau saya yang masih 1, ndak mau Ustaz, pokoknya tekku, pokoknya punya saya. Ustaz ndak bilang wajib, ndak, jangan marah dulu. Jangan langsung protes, ndak boleh. Jangan bilang ndak boleh. Yang pas itu hukum poligami tidak wajib. Tapi hukumnya boleh, itu loh ditekankan. Untuk menyelamatkan, karena ada beberapa keadaan di mana banyak perempuan itu tidak selamat kalau di tempat tersebut laki-lakinya tidak mau poligami. Contohnya kayak tadi gampangnya, satu desa perempuannya 50, laki-lakinya cuma 20. Tuh. Apalagi ada kabar gembira, yang mau untuk dimadu maka dia akan diberi payung emas nanti. Ayo, kan emas paling suka, perhiasan yang paling disukai kalian kan. Ayo, kalian dikasih kalung 10 suka apa enggak? Loh, udah suka dikasih gelang 10, anting emas, pokoknya dikasih perhiasan emas, udah suka.
Masa. Berarti sebenarnya masalahnya itu kalian tidak suka sama poligami apa sih? Sakit hati ya. Ustaz kunci jawaban dulu ya. Sakit hati ya. Kelek. Jadi masalahnya di sakit hati. Nah, sakit hati itu ketika kalian tahu kalau suaminya kawin. Betul enggak? Betul kan? Sakit hati kan? Berarti kalau suaminya kawin kalian tidak tahu tidak apa-apa ya? Loh, ayo kita fair, Kan masalahnya di sakit hati. Ustaz kunci jawabannya. Dit, sakit hati masalahnya. Loh, bukan. Berarti bukan sakit hati. Loh, enggak berbeda ini. Sama, adil. Waalaikumsalam. Jadi tetap dakwah. Jangan bilang tidak boleh, karena di hukum Islam hukumnya boleh. Kalian boleh ngomong tidak mau, tapi jangan bilang tidak boleh. Tidak mau. Tidak mau sakit hati kan? Tidak mau. Kan masalahnya sakit hati toh. Ayo, masalahnya apa? Masalahnya di apa? Ayo, masalahnya. Sakit hati kan? Tidak usah udah usah dibahas panjang-panjang ya. Ayo, kalau kita selesaikan biar cepet wis. Sakit hati? Duh. Semua manusia bisa sakit hati, mau itu laki-laki atau perempuan. Tapi enggak nemen gitu. Enggak gimana? Enggak nemen. Enggak nemen. Ya enggak nemen juga. Tapi berarti kalau yang perempuan dimiliki oleh laki-laki berarti sakit hati gitu kan? Berarti kan mereka pasti itu. Wajib sakit hati. Karena dosa. Kan enggak boleh kan? Kan enggak boleh toh? Sama. Kalau ini kan boleh. Gimana? Oh gitu ya. Gitu ya. Terus kata Ustadz, sakit hati itu kan ketika tahu. Kalau yang diem enggak, ini tidak tahu. Bagus. Enggak tahu, bagus. Ustadz pernah ketemu ya, ada jenazah, Ustadz hadir jenazah. Tiba-tiba ketika hadir pemakaman, itu ada sekitar 2 perempuan datang juga nangis. Oh, ini istrinya yang sudah nangis heran. Siapa perempuan ini? Kok nangisnya ngejel ya ini? Siapa? Akhirnya ditanya. Sopo kon? Ini mati sudah suaminya ini. Sopo kon? Saya juga istrinya, ini anaknya. Kaget istrinya. Loh iya. Ini tidak tahu sampai mati. Berarti bisa tidak tahu. Tidak sakit hati itu bisa. Masya Allah. Makanya sama Ustaz kan tak bilang. Yang perlu ditekankan, hukum poligami adalah boleh. Dalam arti tidak sudah gitu aja. Seperti itu ya, berarti hukumnya tetap boleh. Tidak boleh bilang tidak boleh. Jangan ya. Kalau cuma sekedar ngomong tidak mau, tidak apa-apa ngomong. Tak mau selama saya masih bisa melaksanakan tugasnya istri. Paham ya? Sudah lanjut sudah. Tidak usah panjang-panjang. Maka lanjut. Kalau merdeka boleh kawin sampai
punya istri empat. Kalau perempuan ya bolehnya hanya satu. Itu aja. Kalau mau nikah lagi harus laksanakan iddah. Karena untuk apa iddah itu? Untuk mengetahui kebersihan rahim. Biar jelas kalau hamil lahir ini anak sopo. Karena kalau tidak pakai iddah tidak jelas ini anak sopo, tidak jelas. Kalau laki-laki kan anda akada. Nah, ala kulli hal. Sudah, lanjut wis. Jika seorang merdeka mengawini 5 istri atau lebih secara berurutan. Ini kalau berurutan. Qabiltu nikaha Fatimah. Terus lanjut. Qabiltu nikaha Migrafah. Qabiltu nikaha Minsafah. Qabiltu nikaha Mirwahah. Berurutan sampai 5 atau lebih. Maka istrinya yang kelima dan seterusnya dihukumi tidak sah. Paham ya? Kalau jika ia mengawini 5 atau lebih perempuan dalam satu akad nikah, maka langsung semuanya hukumnya tidak sah. Kalau langsung, umpamanya langsung kalau ayahnya dari 5-5-nya perempuan langsung. Zawajtuka wa ankahtuka binti Migrafa bimahar 5,000 rupiah. Satunya ngomong, tidak langsung gobil tuh. Satunya ngomong, zawajtuka wa ankahtuka binti Mirwahah bimahar 1,000 rupiah. Satunya ngomong, zawajtuka wa ankahtuka binti Migrafa atau Gurfa atau setelahnya yang lain wis. 5-5-nya ngomong, setelah 5-5-nya ngomong langsung qabiltu nikahahunna wa tazwijahunna bil mahril. Saya terima semua nikah yang 5-5-nya. Gimana? Semua pernikahannya tidak karena laki-laki hanya boleh menikah sampai 4 perempuan. Akalah. Mafhum ya? Sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau poligami itu izin ke istri kan? Poligami? Iya. Enggak. Enggak harus loh. Katanya tadi tidak mau sakit hati. Makanya tidak ada kewajiban izin itu tidak ada. Karena kenapa? Kalau izin buat sakit hati, tidak boleh nyakitin hati seorang istri itu tidak boleh. Tidak boleh. Makanya seorang suami itu tidak boleh untuk izin dalam masalah itu. Jadi rata-rata kita terpaksa nggak mau nggak boleh gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kan tidak boleh nyakitin hatinya perempuan kan? Nggak boleh kita. Tidak boleh. Dosa. Oh, tetap telinga siapa? Iya ta? Ada, masya Allah. Abi, iya. Itu ya, yang ceritanya Ustaz yang meninggal itu kan baru tahu pas meninggal. Iya. Itu kan itu. Pas tadi ternyata berantem yang perempuan. Enggak. Yang Ustaz ketemu itu enggak ada berantem. Kalau misalnya berantem itu. Iya jangan lah. Kan sakitin banyak orang. Jangan berantem. Buat apa berantem? Apa faedahnya? Ini sakit hati. Kan sudah selesai. Mati sudah. Sakitnya. Saya keberatan Ustaz. Iya, semuanya keberatan mewakili kamu semua. Isma komen, saya keberatan Ustaz. Makanya Ustaz tadi bahas sebelum masuk dalam babnya, ini adalah bab terberat yang harus dibahas di laki-laki. Boleh untuk kawin sampai tapi yang perlu ditekankan adalah kalimat boleh, bukan wajib. Enggak, bukan wajib. Paham ya? Terus Ustadz kasih hikmah. Apa Ustadz, kenapa syariat ini kok, kalau bahasanya kalian kan tego,
Iya kan? Kok tega Ustaz? Syariat ini kok tega? Loh, syariat ini, syariat poligami adalah solusi di beberapa keadaan. Di beberapa keadaan. Zaman dulu, zamannya Nabi Isa, malah tidak boleh sama sekali poligami. Karena kenapa? Waktu itu sudah banyak sejajar, perempuan sama laki-laki sama, tidak usah. Di zaman sebelumnya sebaliknya, yang laki-laki sedikit, yang perempuan banyak. Makanya sampai bukan hanya poligami, tidak dibatasin 4. Sahabat, kebanyak dari sahabat itu yang ketika masuk ke agama Islam, yang pertama kali dikasih tahu sama Nabi ajaran ini. Ingat, dalam Islam hanya boleh punya 4 istri. Karena kenapa? Sahabat itu banyak yang punya istri 10, 15. Itu mending. Di Arab itu 10, 15 Loh, kalau kalian mempelajari ceritanya raja-raja dulu sebelum Indonesia merdeka, ada yang raja itu punya selir, punya istri 100. Dalam Islam diatur hanya boleh Mafhum? Jadi bukan tega Islam ini, enggak. Ini adalah solusi di beberapa keadaan dan di beberapa tempat. Kalau kalian masih bisa untuk melayani, ya bilang aja apa kekuranganku. Ayo, tinggal bilang kayak gitu. Berarti Ustaz. Apa? Soalnya kalau mau poligami itu biasanya kan ada kekurangannya. Iya. Kalau istri ngelihat suami juga punya kekurangan, kok nggak boleh, Ustaz? Dah, itulah masalahnya. Kenapa, Ustaz? Itulah masalahnya yang menjadikan seorang laki-laki akhirnya berpaling dan cari perempuan lain. Apa masalahnya? Karena seorang istri berpikiran suami ini punya banyak kekurangan, jadi saya tidak harus melakukan kewajiban secara sempurna. Dan itu yang menjadi percikan pertama akhirnya suami poligami. Kalian mau tak kasih kunci biar suaminya pasti tidak poligami? Mau? Semua orang perutnya itu satu. Setuju? Perutnya satu. Jadi kalau makan, kira-kira kalau sudah makan 1 nampan, disuruh makan 1 nampan lagi, mau enggak kira-kira? Mau dikasih 1 nampan aja enggak cukup, sudah. Mau ditaruh mana? Sudah. Karena dia kenyangkan suamimu denganmu, maka dia tidak akan mencari makanan yang lain. Apa? Dada. Kenyangkan. Karena setiap orang itu perutnya satu. Kalau dia sudah makan dalam 1 hari makan, umpamanya kebutuhannya berapa sih 1 hari? 3 kali. Pagi, siang, sore. Kalian kasih makan itu? Tidak mungkin. Karena sudah kenyang. Orang cari atau mampir ke warung itu gara-gara dia masih ngerasa lapar. Kenapa orang kalau makan cemilan itu kok udah habis-habis? Karena tidak buat kenyang. Cemilan, hatta 2 piring 3 piring habis. Tapi kalau nasi, paling habisnya 1 piring setengah. Tidak mungkin sampai 5 piring. Nah, paham? Mafhum? Oh, Bibi mau bahas lagi. Terus sudah kelasnya Bibi sudah selesai, Bibi ya, sudah lewat, Bibi ya. Nah, paham? Kuncinya tahu ya? Nah, mau saya tak kasih kuncinya ini sudah. Harus diperhatiin sama yang sudah zuat. Yang belum zuat catat.
yang belum zuat catat. Yang sudah zuat tinggal amalkan langsung. Apa? Ada pertanyaan lagi? Dasar tanya bab ini, bab lain aja. Makanya di skip ya. Masya Allah. Sudah selesai. Alas. Sudah pindah? Oh sudah itu. Nah sudah ya. Selesai bab ini. Yang paling berat sudah selesai. Berarti yang setelahnya bakal ringan semuanya. Wallahu alam bisawab. Nah, ayo wis, amalan biar cepat zuat Ustaz. Siapa ini? Apa amalannya biar cepat zuat TV? Kamu kan sudah zuat. Apa amalannya? Amalan biar cepat zuat dari Habib Abu Bakar Segaf adalah baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, malaha fil ufq nuruka bukab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi. يعلم الوفا وعلى آله كرام شرفا وعلى صحبه يرم الخفا آمين 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 يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz mau pindah ke kelas ulia pembahasan fikih. Mau dimatiin apa ada usah ini live-nya? Alasus, matiin aja dulu ya. Ada telepon ini. Tidak usah Ustaz. Masih garing sebut, masya Allah. Nah, insya Allah bentar lagi live lagi. Ada telepon biasa. Mau tak telepon balik dulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi.